Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Malam itu, hujan turun begitu deras, menambah kesan suram yang menyelimuti ruang tamu rumah Dewi. Rumah sederhana yang terletak di pinggiran Yogyakarta itu terasa semakin sempit, seakan terhimpit oleh kesedihan yang tak mampu diucapkan. Dewi duduk di atas sofa, menatap kosong ke arah televisi yang terus menayangkan berita, meski tak satupun beritanya benar-benar ia perhatikan. Di dapur, suaminya, Dedi, sedang memasak makan malam dengan wajah lelah yang tidak berusaha ia sembunyikan. Sebuah panggilan telepon dari ibunya menambah beban batin yang telah lama ia pikul. Suara ibunya terdengar tajam dan pedas, seperti peringatan yang tak pernah benar-benar berhenti. Perkataan demi perkataan dari sang ibu terasa seperti tusukan, menegur keras tentang hutang yang belum juga terbayar. Dewi hanya bisa menundukkan kepala, seolah-olah tatapan kecewa sang ibu bisa menembus dari balik suara di ponsel. Meskipun ia mencoba menjelaskan bahwa ia sedang berusaha, ibunya justru semakin menekannya, menyindir gaya hidup Dewi yang dianggap terlalu tinggi dan tidak sesuai kenyataan. Ucapan itu menancap dalam, menyakitkan. Dalam kehidupan sehari-hari, Dewi memang terbiasa menjaga gengsi di depan rekan-rekan kantornya. Ia mengenakan pakaian mahal, sering datang ke tempat-tempat mewah, dan bergaul dengan orang-orang yang hidupnya terlihat mapan. Semua itu dilakukan demi mempertahankan citra yang dibangunnya dengan susah payah, meskipun gaji sebagai seorang pegawai negeri sipil sebenarnya hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Di balik penampilan itu, hutang mulai menumpuk hingga tak tertanggungkan, dan kini tak ada jalan keluar yang terlihat jelas di depan mata. Setelah panggilan itu berakhir, Dewi meletakkan ponselnya dengan perasaan yang begitu berat. Ia enggan membicarakan masalah itu dengan Dedi, suaminya, yang selama ini telah begitu sabar menanggung beban bersama. Namun, Dewi sadar bahwa kesabaran pun ada batasnya, dan cepat atau lambat, semuanya bisa meledak. Beberapa saat kemudian, seorang tetangga bernama Bu Sari datang tanpa diundang, membawa kabar yang tidak menyenangkan. Dengan wajah datar tanpa rasa bersalah, ia menyampaikan kabar bahwa banyak orang membicarakan soal utang Dewi yang tak kunjung dibayar. Dewi berusaha tetap tersenyum, meski hatinya terasa perih. Ia menjawab dengan nada sopan, berusaha menjelaskan bahwa ia sedang berusaha, namun Bu Sari tidak berhenti. Ia menyindir bahwa sebagai seorang pegawai negeri, seharusnya hidup Dewi teratur, bukan malah tergantung pada utang. Ucapannya semakin dalam menghujam, membuat Dewi merasa darahnya mendidih. Dengan suara tegas, Dewi meminta agar topik itu tidak dilanjutkan lagi. Meskipun tampak tenang dari luar, dalam hatinya bergemuruh kemarahan dan rasa sakit. Setelah Bu Sari pergi, hinaan dan kritik yang tertinggal bagaikan duri yang terus menyayat. Tidak ada yang lebih menyakitkan dibandingkan kenyataan bahwa orang-orang di sekitarnya melihat hidupnya dengan pandangan yang merendahkan, padahal ia telah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Malam itu, Dewi tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya terus berputar, mencoba mencari jalan keluar dari tekanan yang semakin menghimpit, utang yang terus menggunung, gengsi yang tidak bisa dilepas, serta rasa malu yang membuncah. Saat seluruh rumah terlelap dalam tidur, Dewi tetap terjaga, tenggelam dalam keresahan yang mendalam. Di luar, hujan belum juga reda, dan suara tetesan air di atap terdengar seperti ketukan yang mempertegas kesendirian dan kegundahannya. Ketika ia berdiri dan berjalan menuju jendela, sebuah bayangan gelap melintas cepat di luar rumah. Nafasnya tertahan, karena apa yang ia lihat bukan sekadar gerakan angin. Ada sesuatu yang bergerak dalam gelap, tersembunyi di balik lebatnya hujan malam. Perasaan yang sulit dijelaskan mendorongnya keluar rumah, seolah ada kekuatan lain yang menggerakkan tubuhnya tanpa kendali. Di halaman depan, di balik pepohonan yang basah, sosok pria asing berdiri memandanginya. Tatapannya kosong dan menakutkan. Dewi nyaris menjerit, namun pria itu berbicara dengan suara yang dalam dan asing, seperti suara yang datang dari dunia lain. Tawaran bantuan untuk membebaskan diri dari lilitan utang dilontarkan,
namun dengan peringatan bahwa harga yang harus dibayar tidaklah murah. Dalam keputusasaan, Dewi merasa suara hati kecilnya mengatakan bahwa inilah jalan keluar. Meskipun penuh rasa takut dan keraguan, ia menyatakan kesediaannya menerima tawaran tersebut. Pria itu tersenyum. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika kembali ke dalam rumah, perasaannya menjadi semakin berat. Keputusan yang baru saja dibuat tidak dapat ditarik kembali, dan mulai saat itu, ada sesuatu yang gelap yang mulai mengawasinya dari balik bayangan, menunggu saat untuk menunjukkan harga sebenarnya dari kesepakatan itu. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa perubahan berarti, namun ada sesuatu yang membekas dalam pikiran Dewi. Suara-suara aneh, seperti bisikan tak kasat mata, terus berputar di kepalanya. Kegelisahan yang sebelumnya masih bisa dikendalikan kini semakin menjadi-jadi. Pada suatu malam, Dewi kembali terbangun lebih awal dari biasanya, diselimuti perasaan cemas yang tak bisa ia pahami. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi pintu kamar yang sedikit terbuka. Suasana rumah begitu sunyi, hanya suara hujan dari luar yang menjadi latar malam itu. Dedi masih tertidur pulas. Tanpa membangunkannya, Dewi mengenakan jaket hitam dan meninggalkan rumah dalam diam. Jalan-jalan yang biasa ramai kini sunyi senyap. Rintik hujan menghantam trotoar yang basah, menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk berdiri. Dewi terus berjalan, meski hatinya diliputi rasa tak nyaman yang kian menguat. Di sebuah gang sempit, ia akhirnya sampai di rumah yang sebelumnya ditunjukkan oleh pria itu. Rumah itu terlihat semakin menyeramkan di bawah cahaya redup malam. Jendela-jendelanya tertutup rapat, dan tanaman liar merambat hampir menutupi seluruh dinding depan. Berdiri di depan pintu, Dewi merasakan ketegangan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Ia ingin berbalik dan pergi, tetapi tubuhnya seperti tak mampu bergerak. Pintu rumah terbuka perlahan, tanpa suara. Di dalam, pria itu telah menunggunya, duduk di kursi tua dengan sorot mata yang masih sama, kosong dan dalam. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari sebuah lilin yang terbakar di atas meja. Suara pria itu terdengar kembali, membuat tubuh Dewi merinding. Ia menyatakan bahwa bantuan yang diminta memang bisa diberikan, tetapi ada harga yang tidak bisa dihindari. Dewi mengangguk pelan, meski jantungnya berdebar begitu kencang. Ia tahu, keputusan ini akan membawanya pada konsekuensi besar. Dengan gerakan tenang, pria itu mengeluarkan sebuah buku hitam dari balik jaketnya. Buku itu penuh dengan simbol dan tulisan aneh yang sulit dipahami. Ia memperingatkan Dewi untuk tidak pernah meragukan jalan yang telah ia pilih. Tanpa banyak pertanyaan, Dewi mengikuti langkah pria itu, melangkah masuk lebih dalam ke dalam dunia yang tak dikenal, dunia yang perlahan akan menuntut harga yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Mereka melangkah perlahan menuju bagian belakang rumah, menuju sebuah ruangan yang belum pernah dilihat oleh Dewi sebelumnya. Tempat itu jauh lebih menyeramkan dari apa yang ia bayangkan. Udara di dalamnya penuh dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang sulit dijelaskan oleh nalar. Di tengah ruangan, tampak sebuah batu besar yang dikelilingi lilin-lilin dengan nyala redup yang bergetar pelan, seolah ikut merasakan ketegangan yang merambat di udara. Pria itu menunjukkan batu tersebut, mengisyaratkan bahwa disitulah segalanya akan dimulai. Dewi berdiri di hadapan batu tersebut, merasakan sebuah energi tak kasat mata yang seolah mengalir dan merasuk ke dalam dirinya. Meski ragu, ingatannya akan kenyataan hidup yang menyesakan segera muncul. Deretan utang yang tak kunjung selesai, cemoohan yang selalu ia terima, wajah ibunya yang memancarkan kecewa, dan bisik-bisik tetangga yang tak pernah lelah mencibir. Semua itu membenamkan hatinya ke dalam kegelapan yang tak lagi bisa ia lawan. Ia diberi janji akan mendapatkan apa yang ia inginkan, namun diiringi peringatan bahwa ada harga yang harus dibayar, sebuah harga yang tidak akan mudah dilupakan. Pada saat itulah, hawa dingin menyengat tubuhnya, dan sesuatu yang aneh mulai tumbuh dari dalam dirinya, bangkit perlahan seperti kesadaran yang tidak ia kenali. Di ujung pandangannya,
sebuah bayangan kecil terlihat bergerak cepat menuju arah pintu. Bulu kuduk Dewi berdiri, tetapi pria itu hanya tertawa pelan. Ia ingin bertanya lebih lanjut, namun mulutnya seakan terkunci oleh sesuatu yang berat. Tubuhnya dia membatu, dan ada tekanan yang mengimpit dadanya seperti beban tak kasat mata. Sebuah perasaan yang aneh muncul, perpaduan antara rasa takut yang menyiksa dan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Ia tidak mampu menoleh ataupun melangkah mundur. Setelah beberapa saat yang terasa begitu panjang, pria itu akhirnya berdiri dan memberikan isyarat agar Dewi mengikutinya keluar dari ruangan tersebut. Perjanjian telah disampaikan, dan Dewi diminta untuk menjaganya dengan ketat, tanpa pernah mencoba melanggar. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah goyah, tubuhnya seakan tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Di luar, hujan masih turun deras, menyatu dengan gemuruh hatinya yang kacau. Pria itu menepuk bahunya pelan, dan dengan suara rendah yang menyiratkan kegelapan, ia mengucapkan kata perpisahan. Dewi berjalan pulang dalam keadaan linglung, dan setiap langkahnya terasa seperti membawa beban yang tak kasat mata. Ada sesuatu yang mengikuti dari belakang, langkah-langkah kecil yang terdengar samar, namun ketika ia menoleh, tidak ada apapun di sana. Semakin jauh ia berjalan, semakin sering suara-suara aneh menyusup ke telinganya, seperti desahan halus atau bisikan angin yang menyentuh kulit. Sesampainya di rumah, Dewi merasa suasana berbeda dari biasanya. Sunyi yang menggantung di udara terasa mengancam, seolah ada yang memperhatikan dari balik bayangan rumahnya. Meski Dedi tertidur nyenyak, Dewi tidak bisa menjelaskan perasaan yang terus menghimpit dadanya. Kecemasan itu tidak kunjung surut, justru semakin dalam. Ia mencoba menenangkan dirinya, namun di balik keheningan rumah, sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya, menanti waktu untuk datang lebih dekat. Keesokan paginya, Dewi terbangun dengan sakit kepala yang luar biasa. Kepalanya terasa berputar, dan tenggorokannya mengering. Ia bangkit dari tempat tidur dengan tubuh lemas, sementara Dedi masih tertidur dengan tenang. Namun Dewi tahu bahwa kehidupan mereka tengah berada di titik paling berat. Utang yang menumpuk, kritik yang tak pernah reda, dan ketegangan yang menyusup ke dalam hubungan mereka semakin terasa menguras jiwa. Namun ada sesuatu yang lebih aneh dari semua tekanan itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Di dapur, ia mencoba menyiapkan sarapan untuk mengalihkan pikirannya dari kecemasan yang semakin menyesakan. Tetapi suara kecil terdengar dari arah belakang rumah. Ia menoleh cepat, namun hanya daun-daun yang tertiup angin yang terlihat. Dewi mencoba menenangkan dirinya dan menganggap semua itu hanyalah imajinasi. Namun beberapa jam kemudian, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Langkah-langkah kecil yang mengikuti dari belakang membuatnya menoleh cepat, namun seperti sebelumnya, tak ada apapun di sana. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa kelelahan mungkin telah memainkan ilusi, tetapi suara-suara itu terus menghantui hari-harinya. Ketika malam datang dan ia berbaring untuk tidur, perasaan diawasi semakin menjadi. Seolah ada bayangan kecil yang bergerak cepat di sekitar kamarnya, nyaris tak terlihat dalam kegelapan malam. Pada suatu malam setelah pulang dari kantor, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Di atas meja tempat biasa ia meletakkan kunci mobil, tergeletak sebuah boneka kecil yang tidak dikenalnya. Mata boneka itu hitam mengkilap dan tampak menatapnya tajam, membuat bulu kuduknya meremang. Kejutan itu membuat tangannya gemetar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin ulah Dedi, atau hanya kebetulan, tetapi perasaan tak nyaman menguasai pikirannya. Ada sesuatu yang tidak wajar pada boneka itu. Tatapan mata hitamnya terasa seperti menyusup ke dalam diri Dewi, menyentuh bagian terdalam dari ketakutannya. Dengan tubuh yang menggigil, Dewi meletakkan kembali boneka itu ke meja dan segera masuk ke kamar. Namun ketakutan itu tidak pergi. Malam harinya, Dewi kembali terbangun. Kali ini lebih awal dari biasanya. Nafasnya memburu, dan ketika menatap jam di samping tempat tidur, jarum menunjukkan pukul 2 dini hari. Tubuhnya dipenuhi keringat dan jantungnya berdegup liar.
Dari luar terdengar suara dari arah pintu, pelan namun nyata. Dewi terdiam, menahan nafas. Ada yang bergerak di luar kamar. Suara langkah kaki yang pelan menyusuri lantai kayu rumah dengan ritme yang mengancam. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin, namun langkah itu semakin dekat. Hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tubuhnya tak mampu bergerak. Ketegangan merambat dari ujung kaki hingga kepala. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar di sekitarnya. Dengan tangan gemetar, Dewi akhirnya memutuskan untuk membuang boneka itu. Namun saat hendak melangkah, boneka itu tiba-tiba jatuh dari tangannya. Mata hitam mengkilapnya kembali menatapnya lekat-lekat. Perasaan aneh kembali merayapi tubuhnya, tetapi ia tetap memungutnya dan membuangnya. Hari-hari yang dilalui Dewi semakin berat. Meski secara lahiriah kehidupannya tampak membaik, utang mulai terbayar dan tagihan semakin berkurang, tetapi ketakutan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia merasa semakin terasing, seolah ada bayangan gelap yang selalu membuntuti setiap langkah dan nafasnya. Dedi tidak banyak bertanya. Ia tampak mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan Dewi, namun terlalu letih untuk benar-benar mencari tahu. Ia hanya berharap bahwa masalah mereka akan mereda dengan sendirinya. Namun Dewi tahu bahwa ada sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan. Di kantor, ia tak mampu fokus. Tubuhnya menggigil tanpa sebab, dan suara teman-temannya terdengar seperti bisikan jauh yang mengganggu. Tatapan Rina, rekan kerjanya, mengandung kecemasan. Rina bertanya dengan ragu, dan Dewi hanya menjawab seadanya, menghindari tatapan. Meskipun Rina mengangguk, Dewi tahu bahwa semuanya tidak lagi sama. Ada sesuatu yang tak kasat mata yang terus mengintai mereka. Sesuatu yang telah terbawa pulang dari malam perjanjian itu, dan kini mulai menampakkan wujudnya sedikit demi sedikit. Namun keajaiban yang dijanjikan dari jalan pesugihan itu mulai menunjukkan wujudnya. Malam itu, selepas pulang kerja, Dewi mendapati rekening ban miliknya telah terisi dengan jumlah uang yang luar biasa besar. Jumlah yang tidak pernah terlintas dalam benaknya bisa benar-benar ada di sana. Uang yang sebelumnya habis untuk melunasi utang kini seolah kembali dalam sekejap, dengan cara yang tak dapat dijelaskan secara logika. Dewi terpaku menatap layar ponsel yang menampilkan angka-angka itu, tak percaya bahwa semua itu nyata. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang pernah ia harapkan. Dalam hitungan hari, seluruh utang yang dahulu menjeratnya lenyap tanpa bekas. Kehidupan yang sebelumnya sempit dan penuh tekanan kini berubah menjadi kemewahan yang membebaskan. Ia kembali bisa membeli pakaian baru, bersantap di restoran mahal, hingga memiliki barang-barang yang sebelumnya hanya menjadi angan. Namun, bersamaan dengan itu, rasa takut tak kunjung sirna dari dalam dirinya. Malam itu, Dewi pergi ke sebuah pusat perbelanjaan mewah di kota. Ia ingin membeli beberapa benda yang telah lama diidamkan. Di tengah hiruk-pikuk keramaian, tatapannya secara tak sengaja bersirobok dengan seseorang yang tampaknya mengenalnya. Seorang pria tua berpakaian serba hitam berdiri tegak di antara lautan manusia, memandang Dewi dengan tatapan tajam dan dalam, yang sulit diartikan. Ia segera menundukkan kepala, mencoba mengabaikan keganjilan itu, tetapi pria tersebut tetap berdiri memandangi dirinya tanpa berkedip. Ketika Dewi hendak membalikkan badan dan beranjak pergi, sosok itu menghilang begitu saja, seolah lenyap ditelan keramaian kota. Setibanya di rumah, hatinya kembali berdebar kencang. Di atas meja makan, tergeletak sebuah surat yang tampak telah dibuka. Padahal, ia merasa tidak pernah menerima atau membuka surat apapun sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka lipatan surat itu. Isinya hanya satu kalimat yang ditulis dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Kalimat itu seakan menyodorkan kenyataan yang selama ini belum ia hadapi. Keberhasilannya memiliki harga. Tubuh Dewi sontak membeku. Kata-kata itu menggema dalam benaknya berulang kali, seolah menjadi bisikan yang terus menempel di telinga. Di luar rumah, hujan deras mengguyur bumi,
menambah kesan suram yang perlahan menyelimuti hatinya. Duduk di ruang tamu, matanya kembali tertuju pada layar ponsel. Angka-angka saldo di rekeningnya terus bertambah, bahkan melebihi ekspektasi terliarnya. Namun, semakin banyak uang yang mengalir, semakin besar pula kehampaan yang ia rasakan. Hidup yang dijalani perlahan kehilangan makna, terasa seperti bayangan yang tak nyata. Ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya, seolah setiap tetes uang yang ia terima membawa serta potongan kecil dari jiwanya. Malam itu, Dewi berbaring di atas ranjang tanpa mampu memejamkan mata. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah. Suara langkah kaki kecil bergerak pelan di atas lantai kayu membuatnya gelisah. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun tidak menemukan apapun. Ketegangan semakin menguat. Beberapa kali ia melirik ke arah pintu kamar, merasa seakan ada sesuatu yang sedang mengintai dari luar. Dalam ketakutan, ia mencoba menenangkan diri, meski rasa cemas itu merayap masuk dan menyusupi seluruh ruang pikirannya. Keesokan harinya, Dewi merasa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Maka ia memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ritual pesugihan itu pertama kali dilakukan. Ia mengetuk pintu kayu tua itu dengan perasaan ragu. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok pria misterius yang pernah menawarkannya jalan pesugihan. Wajah pria itu masih dihiasi senyum yang tak pernah berubah. Tatapannya tetap menusuk dan tak terbaca. Dengan suaranya yang tenang namun menyeramkan, pria itu menyampaikan bahwa semua keinginan Dewi telah terpenuhi, dan kini saatnya membayar harga yang telah ditentukan. Tenggorokan Dewi tercekat. Tubuhnya mulai gemetar. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia telah mendapatkan segalanya, namun kini dihantui ketakutan akan balasan yang harus ditanggung. Pria itu kemudian mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik jubah hitamnya, meletakkannya di meja, dan mengatakan bahwa itu adalah bagian dari pembayaran. Dewi menatap benda itu dengan perasaan ngeri yang makin menggumpal. Sesampainya di rumah, ia membuka kantong tersebut dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat sebuah cincin perak yang tampak usang, dihiasi simbol-simbol asing yang tak ia kenali. Jantung Dewi berdetak semakin cepat saat menatap cincin itu. Ada sesuatu yang mengganggu dan tak bisa ia pahami, seakan cincin itu membawa serta kutukan tak kasat mata. Ia memakaikannya di jari manis, dan sejak saat itu, perasaan tak nyaman mulai hadir setiap kali ia memandanginya. Bisikan halus mulai terdengar dari kejauhan, seperti berasal dari dasar kegelapan yang tak terjamah. Hari-hari berikutnya, berbagai kejadian ganjil mulai terjadi di rumah. Suara langkah-langkah kecil terdengar di lorong sempit. Ketukan pelan di pintu terdengar tanpa ada siapapun di sana. Bayangan-bayangan bergerak cepat di luar jendela, namun selalu lenyap saat ditelusuri. Ketenangan hidup Dewi perlahan tergantikan oleh keresahan yang tak berujung. Saat ia menoleh, hanya kegelapan yang menyambutnya, pekat dan tak bernama. Suatu malam, ketika Dewi kembali terbangun karena mimpi buruk, Dedi bertanya kepadanya mengapa ia tidak bisa tidur. Dewi hanya terdiam. Ia tidak sanggup menceritakan apa yang tengah terjadi. Ia hanya berkata bahwa ia merasa lelah dan pikirannya terlalu penuh. Dedi menatapnya penuh khawatir, dan menyampaikan bahwa ia selalu ada untuk mendengarkan. Dewi mengangguk pelan, meski dalam hatinya tidak ada yang benar-benar baik-baik saja. Sejak malam itu, tidur tak pernah lagi singgah dalam hidup Dewi. Tubuhnya semakin lemas, pikirannya semakin kusut. Bisikan-bisikan aneh terdengar lebih sering, membawa kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Pada suatu malam, saat mencoba berbalik menghadap Dedi, matanya menangkap sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Dedi terbaring dengan mata terpejam, namun ada senyum ganjil menghiasi wajahnya. Wajahnya tampak pucat, dan ekspresi itu tidak menunjukkan ketenangan, melainkan kengerian yang membeku. Ketakutan menyelimuti Dewi. Ia mencoba membangunkan Dedi, memanggil namanya dengan suara bergetar. Namun,
Dedi tetap diam. Senyum di wajahnya malah terlihat semakin lebar. Dalam kegelapan, Dewi melihat bayangan samar bergerak di sekitar tubuh Dedi, seperti ada sesuatu yang melekat pada dirinya. Rasa takut melonjak. Ia kembali mengguncang tubuh suaminya, namun hasilnya tetap sama. Lalu, bisikan itu kembali terdengar, kali ini jauh lebih jelas dan menyeramkan, seakan berasal dari dalam tubuh Dedi sendiri. Bisikan yang menegaskan bahwa ada harga yang harus dibayar. Dewi terperanjat. Tubuhnya menggigil hebat. Ia merasakan kehadiran kegelapan yang lebih dalam, sesuatu yang kini menguasai suaminya, sesuatu yang muncul sebagai konsekuensi dari perjanjian pesugihan itu. Dengan panik, ia melompat dari tempat tidur dan berlari keluar kamar menuju ruang tamu, mencoba menjauh dari Dedi. Namun, semakin ia berlari, langkah kakinya terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menguntit dari belakang. Ketika ia menoleh, matanya menangkap bayangan kecil bermata hitam mengkilap yang bergerak cepat mengikutinya. Dewi mempercepat langkahnya. Tubuhnya bergetar hebat dilanda teror. Sesampainya di ruang tamu, pintu depan rumah terbuka sendiri, dan hembusan udara dingin menyergap wajahnya. Perasaan buruk menyergap sekujur tubuh, seolah ada sesuatu yang mengerikan sedang menanti di balik kegelapan. Dengan tangan yang menggigil, ia mengambil ponsel dan mencoba menghubungi siapa saja. Ia sangat membutuhkan pertolongan, sebelum semuanya menjadi semakin terlambat. Sebelum sempat menekan nomor pada ponselnya, Dewi mendengar suara langkah kaki yang terdengar jauh lebih berat dan cepat dibanding sebelumnya. Kali ini, langkah itu terdengar dari arah belakangnya. Ketika ia menoleh, di ambang pintu rumah, sosok Dedi berdiri kaku dengan pandangan kosong yang tidak memancarkan sedikit pun kehidupan. Ia hanya berdiri diam dengan senyum yang tetap terukir di wajahnya, sebuah senyum yang justru tampak mengerikan dalam ketenangannya. Dari balik tubuh Dedi, muncul sosok kecil yang tak asing. Makhluk itu adalah tuyul, kini terlihat dengan jelas. Mata hitamnya menatap tajam ke arah Dewi, seolah menembus relung jiwanya. Senyum mengerikan terukir di wajah kecil dan kurusnya. Sebuah suara terdengar begitu jelas, namun keluar dari tubuh Dedi yang seolah telah dikuasai oleh kekuatan gelap, menyampaikan bahwa bayaran telah diterima. Saat itu juga, dunia Dewi seakan runtuh. Tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada celah untuk melarikan diri. Ia merasa terjebak dalam ikatan yang tak terlihat, tenggelam dalam kegelapan yang mengelilinginya. Dalam kehampaan yang membelenggunya, ia menyadari satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, tubuhnya terasa bukan miliknya sendiri. Ia terbangun dengan rasa lelah yang menyelimuti seluruh tubuh, dan nyenyak dalam tidur sudah lama menghilang dari kehidupannya sejak malam itu, malam ketika Dedi mulai berubah. Kecemasan yang selama ini mengintainya kini semakin besar dan nyata. Bahkan dalam keseharian yang ia coba jalani, perasaan berat selalu mengikutinya bagaikan bayangan yang tak pernah hilang. Di kantor, Dewi tampak semakin lemah. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tubuhnya kaku seolah digerakkan oleh sesuatu yang asing. Suaranya terdengar jauh ketika berbicara, seperti ada lapisan yang menghalangi perasaannya dari kenyataan. Segala keanehan yang ia alami semakin menjadi-jadi. Ia merasa seolah tidak berada di dunia yang sama dengan orang-orang di sekitarnya. Hari itu, keinginannya untuk lari dari semuanya begitu kuat. Ada sesuatu yang ia rasakan akan menghancurkannya, namun ia tak tahu bagaimana cara untuk menghindar. Saat beristirahat di kantin, sebuah suara familiar membuyarkan lamunannya. Suara itu terdengar sangat dekat, seperti bisikan yang muncul dari balik punggung. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana selain rekan-rekan kerja yang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tekanan dalam dirinya semakin berat. Setelah makan siang, Dewi memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia merasa seolah terperangkap dalam sebuah labirin yang tak memiliki jalan keluar. Di luar kantor, hujan turun begitu deras dan jalanan ramai oleh kendaraan yang melaju cepat.
Ia berlari menuju halte bus, berharap udara dingin dan hujan bisa menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Namun, sesampainya di halte, muncul sesosok pria tua yang mengagetkannya. Dewi hampir terjatuh melihat pria itu. Sosok tua berpakaian serba hitam, dengan rambut putih panjang dan jubah yang lusuh. Wajahnya yang keriput terlihat menyeramkan, dengan mata yang nyaris tertutup oleh usia. Namun, yang paling menakutkan adalah tatapan dari mata tuanya. Sorot mata yang memancarkan kebijaksanaan, tetapi juga mengandung kesedihan mendalam yang tidak terucap. Dewi merasa tidak nyaman dengan kehadiran pria itu. Pria tua tersebut tidak langsung menjawab tatapannya, namun pandangannya seolah membaca seluruh isi hati Dewi. Ia mengaku mengetahui apa yang telah Dewi lakukan dan memperingatkan bahwa jalan yang ia tempuh akan membawanya pada kehancuran. Kesepakatan yang telah ia buat dengan kekuatan gelap demi kekayaan, ternyata tidak akan pernah bisa ia kendalikan. Dewi hanya ingin terbebas dari jeratan utang, tetapi kini ia berada dalam perangkap yang lebih dalam dan mengerikan. Pria tua itu menggeleng perlahan, menyampaikan bahwa kekuatan semacam itu tidak akan pernah memberi apa yang diinginkan tanpa mengambil sesuatu yang jauh lebih besar. Lidah Dewi keluh, karena dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu pria itu benar. Namun, ada bagian dari dirinya yang merasa sudah terlalu jauh berjalan di jalur ini. Pria tua itu menawarkan jalan keluar, meskipun dengan syarat yang berat. Tidak ada cara mudah, namun masih ada kesempatan. Dewi harus kembali ke tempat di mana semua ini dimulai. Hanya di sana, ia bisa menghentikan semuanya, meski harus membayar harga yang besar. Hatinya dipenuhi rasa ngeri membayangkan tempat itu, namun ia sadar tidak ada pilihan lain. Pria tua itu menghilang begitu saja, menyisakan Dewi yang berdiri diam di halte bus dengan kepala penuh kegelisahan. Setelah hari-hari yang panjang penuh pertimbangan, akhirnya Dewi memutuskan untuk kembali ke rumah pria misterius itu. Tempat di mana semuanya dimulai. Rumah tua yang terletak di pinggiran kota itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seolah tengah menantikan kehadirannya. Dewi berdiri di depan pintu dengan jantung yang berdebar hebat. Ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur lagi. Ketukan tangannya pada pintu terdengar ragu. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Pintu akhirnya terbuka, dan pria yang sama berdiri di hadapannya. Senyumannya tetap sama, namun kali ini suaranya terdengar lebih berat dan menekan. Ia bertanya apakah Dewi siap untuk mengakhiri semuanya. Dengan tatapan penuh tekad, Dewi mengangguk. Ia harus melakukannya, apapun risikonya. Senyum tipis pria itu tidak menenangkan hati Dewi. Justru sebaliknya, ia merasakan tekanan yang makin kuat. Pria itu mengingatkan bahwa pilihannya kali ini akan menentukan segalanya, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dengan tarikan napas panjang, Dewi mencoba menenangkan diri. Ia tahu, apa yang akan ia hadapi di dalam rumah itu akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Saat pria itu membimbingnya menuju ruang di belakang rumah, perasaan takut kembali menyeruak. Ia tahu, pilihan mencari kekayaan lewat pesugihan telah menghancurkan segalanya, hubungannya dengan Dedi, keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Pandangannya semakin berat, tubuhnya terasa letih, seolah perlahan tenggelam dalam kegelapan yang tak memiliki dasar. Namun, rasa bersalah lebih besar dari ketakutan itu. Ia merasa semakin jauh dari orang-orang yang dulu ia cintai. Dedi, suaminya, kini menjadi sosok yang hampir tak ia kenali. Dalam beberapa minggu terakhir, Dedi berubah menjadi pribadi yang semakin pendiam. Percakapan di antara mereka semakin jarang terjadi, dan setiap kali Dewi mencoba mendekat, tanggapan Dedi terasa hambar dan jauh. Ia merasa seolah kehilangan tempat di sisi suaminya. Suatu hari, ketika suasana rumah sedang sunyi, Dedi menyampaikan bahwa Dewi bukan lagi orang yang dulu. Baginya, Dewi telah berubah, menjadi seseorang yang lebih fokus pada uang dan segala yang bersifat duniawi. Kata-kata itu menyakitkan, mencabi kesadarannya yang selama ini tertutup oleh ambisi.
Dewi terkejut. Ia tidak pernah benar-benar menyadari bahwa keputusannya telah melukai hati suaminya sedalam itu. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa orang yang paling dicintainya merasa tak lagi memiliki tempat di sisinya. Di balik mata yang mulai berkaca-kaca, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia hanya ingin semuanya kembali seperti dahulu. Namun Dedi memilih menjauh, meninggalkan ruangan dengan langkah cepat, meninggalkan Dewi yang hanya bisa terpaku dalam keheningan dan penyesalan. Dewi hanya bisa terdiam, merasa seolah telah kehilangan sesuatu yang amat berharga. Hubungan yang selama ini ia jaga bersama Dedi kini telah retak, dan dirinya terjebak dalam kesadaran pahit bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Di ruang belakang rumah pria misterius itu, ia berdiri membeku. Pria itu hanya memandanginya tanpa sepatah kata pun, dengan tatapan yang sulit diartikan. Perasaan takut yang menggerogoti batinnya kian mendalam, namun Dewi memahami bahwa semua ini adalah bagian dari konsekuensi dari jalan yang telah ia pilih. Keputusan yang pernah diambilnya bukan lagi sesuatu yang bisa ditarik kembali. Pertanyaan dari pria itu datang tiba-tiba, seperti desakan tajam yang mengguncang hati. Mengapa ia tidak pernah memberitahu Dedi? Pertanyaan yang terdengar seperti sebuah tantangan. Rasa bersalah pun menggelayuti Dewi, menundukkan kepalanya semakin dalam. Ia tahu bahwa ketakutannya selama ini adalah kehilangan Dedi, dan kini kenyataan menunjukkan bahwa ketakutan itu telah menjadi nyata. Pria itu hanya tertawa kecil, seolah menikmati penderitaannya, mengingatkan bahwa Dewi sendiri yang telah memilih jalannya dan kini harus membayar harga dari pilihannya. Setiap ucapan pria itu memantulkan kenyataan yang tak bisa Dewi elakkan, pilihan yang selama ini ia pertahankan ternyata memiliki konsekuensi yang sangat berat. Ketika ia kembali ke rumah, suasana berubah menjadi semakin suram. Dunia sekitarnya seolah menjauh, menciptakan jarak yang tak terjangkau, membuat dirinya kian terasing dan terhimpit oleh rasa bersalah. Namun tak ada jalan untuk mundur. Semua yang terjadi adalah harga yang harus ia bayar atas keputusan yang telah diambil. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan Dewi dengan Dedi terus memburuk. Mereka semakin jarang berbicara. Setiap usaha Dewi untuk mendekat hanya membuat Dedi menjauh. Situasi itu berkembang menjadi jurang yang memisahkan mereka. Di tengah kehancuran itu, Dewi mulai kehilangan jati dirinya. Pada suatu malam, saat Dedi pergi bekerja, Dewi memilih untuk tetap tinggal di rumah. Ia tidak lagi mampu menikmati tidur yang tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, mimpi buruk selalu datang, tak terhindarkan. Teror yang bermula sejak ia menerima pesugihan itu kini datang dengan kekuatan yang semakin mengerikan. Ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Dewi terdiam. Matanya melirik ke arah sumber suara. Ketukan itu terdengar halus namun penuh tekanan, seolah ada sesuatu yang menunggu di luar. Dengan jantung yang berdebar, ia melangkah menuju pintu. Ia membukanya sedikit, hanya cukup untuk mengintip. Namun, yang terlihat hanyalah kegelapan pekat tanpa wujud siapapun di sana. Ketika ia menarik napas, sebuah bayangan kecil melintas di sudut matanya, bergerak cepat, seolah seseorang tengah berlari, namun tak tampak wujudnya secara utuh. Rasa penasaran bercampur takut mulai merayap, dan langkah kaki misterius semakin terdengar jelas. Setiap kali Dewi berbalik, bayangan itu lenyap, seperti hanya sekilas nyata. Ketika Dedi akhirnya pulang, Dewi mencoba bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Namun pria itu juga tampak berubah. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan menghalangi percakapan mereka. Sebuah dinding tak kasat mata berdiri di antara mereka berdua. Meskipun Dewi berusaha mengajak bicara, Dedi hanya menjawab dengan singkat, menciptakan kesan bahwa yang tersisa di antara mereka hanyalah dua jiwa yang terpisah dalam realitas yang berbeda. Malam semakin larut. Usai makan malam, Dewi kembali ke kamar, berusaha untuk tidur. Tapi ketika matanya hendak terpejam, ketukan itu terdengar kembali. Kali ini lebih keras, seolah menuntut perhatian. Ketegangan merayapi tubuhnya.
Ia membuka matanya lebar-lebar, menatap pintu kamar. Langkah-langkah kecil terdengar lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Dewi berdiri, mencoba mencari asal suara. Namun, ketika ia mendekati pintu, tak ada yang terlihat. Tidak ada bayangan, tidak ada siapapun. Tapi saat ia hendak kembali ke tempat tidur, suara itu terdengar lagi, berasal dari bawah ranjang. Dengan gemetar, ia mengambil senter kecil dari laci dan menyorotkan cahaya ke bawah ranjang. Apa yang ia temukan membuat tubuhnya membeku. Sepasang mata yang mengkilap menatapnya dari balik kegelapan, penuh kebencian yang menusuk. Ia mundur dengan cepat, gemetar hebat. Dari bawah ranjang itu muncul sosok kecil yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Senyuman lebar yang mengerikan terbentang di wajah makhluk itu. Matanya yang hitam pekat menatap langsung ke arah Dewi, dan suhu di dalam kamar terasa turun drastis. Makhluk itu adalah Tuyul, sosok yang dulu pertama kali dibawa oleh pria misterius itu ke dalam hidupnya. Tapi kali ini, wujudnya sudah sangat berubah. Bukan lagi bayi kecil yang lucu, melainkan sesosok makhluk menyeramkan dengan tubuh kurus, wajah penuh luka, dan keriput seperti telah melewati usia yang mustahil dimiliki makhluk semacam itu. Suara tanpa sumber terdengar di kepalanya, memintanya untuk tidak lari. Suara itu tak terucap dari bibir manapun, tapi mengisi pikirannya seperti bisikan halus yang tak bisa dihindari. Dewi lari keluar dari kamar dengan kaki yang lemas dan jantung yang hampir meledak. Ketakutan itu mengikutinya tanpa henti. Semakin ia berlari, semakin suara langkah itu mendekat. Sosok kecil itu, Tuyul yang dulu menjadi alat pesugihan, kini menjelma menjadi teror yang tak bisa dielakkan. Di ruang tamu, Dewi berusaha mengatur napas. Namun pintu depan tiba-tiba terbuka sendiri. Angin malam menerobos masuk, membawa hawa dingin yang menyesakkan. Di ambang pintu, pria misterius itu berdiri, senyuman di wajahnya seolah sudah menantikan kedatangan Dewi. Apa yang ia inginkan telah datang, dan kini saatnya bagi Dewi untuk menerima sepenuhnya. Dewi mencoba berbicara, namun suaranya tak mampu keluar. Tatapannya tertuju pada pria itu, yang kini terasa seperti penguasa segala hal, kehidupan, ketakutannya, bahkan makhluk yang terus mengikutinya. Semua itu merupakan buah dari pilihannya sendiri. Langkah pria itu semakin mendekat, dan Dewi sadar bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah masuk ke dalam dunia yang tidak bisa dihindari. Setiap langkah hanya membawa dirinya semakin dekat ke jurang kegelapan yang tak terhindarkan. Pagi itu, Dewi terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya terasa seperti tertindih oleh beban yang tak kasat mata. Meski telah tidur semalaman, rasa lelah dalam dirinya tak kunjung hilang. Hidupnya kini seperti berjalan dalam kabut pekat yang tak pernah terpecah. Setiap langkah terasa tanpa arah, seperti hanya sekadar bertahan dari kenyataan yang kian menjauh. Setiap kali ia mencoba tidur, bayang-bayang itu datang. Sosok Tuyul yang dulu dianggap sebagai penolong kini menjadi sumber ancaman mengerikan. Setiap malam, makhluk itu muncul di sudut-sudut kamar, menatapnya dengan tatapan penuh dendam dari mata yang hitam dan kosong. Dengan susah payah, Dewi membuka matanya dan melihat bayangan yang bergerak cepat di luar kamar. Tubuhnya menjadi kaku, tak mampu bergerak. Suara langkah kecil terdengar jelas dari berbagai penjuru. Ia berlari keluar mencari Dedi, berharap mendapatkan perlindungan. Namun di ruang tamu, sosok Dedi terlihat berbeda. Ia duduk di kursi dengan mata terpejam dan senyum tipis menghiasi wajahnya, tetapi bukan senyum yang pernah Dewi kenal. Wajah itu kini kosong, asing, dan seolah bukan milik Dedi yang selama ini ia cintai. Tubuh Dewi bergetar hebat, namun ia berusaha menenangkan diri. Ia memanggil suaminya, nyaris berbisik. Tapi Dedi tidak menjawab. Perlahan, ia membuka matanya, dan saat tatapan mereka bertemu, tubuh Dewi terasa membeku. Mata Dedi yang dulu penuh cinta kini hampa, tanpa kehidupan.
Sebuah pertanyaan terlontar darinya, datar dan tanpa emosi. Dewi mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin semuanya kembali seperti semula. Ia tak tahu bagaimana semua bisa berubah menjadi begitu buruk. Ia ingin mengakhirinya. Namun Dedi menatapnya dengan tatapan datar, mengisyaratkan bahwa tidak ada yang bisa diakhiri, bahwa semua sudah terlambat. Sekitar mereka, suasana menjadi semakin gelap. Sesuatu yang tak terlihat seolah menekan tubuh Dewi hingga sulit bernapas. Lalu, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan jelas. Suara itu seperti berasal dari dalam tubuh Dedi, mengisi ruangan dengan hawa yang menyesakkan. Bisikan itu menyampaikan satu kenyataan yang tak bisa dihindari, bahwa harga telah dibayar, dan kini Dewi harus membayar lebih banyak lagi. Dewi melangkah mundur dengan gerakan kaku, seolah tubuhnya tidak lagi tunduk pada kehendaknya sendiri. Perasaan dingin menjalari sekujur tubuhnya, seperti dirinya lah yang terjebak dalam perangkap yang ia ciptakan sendiri. Keinginannya untuk melarikan diri semakin besar, namun langkahnya terhenti ketika matanya tertumbuk pada sosok yang berdiri tegak di depan pintu, pria misterius itu. Wajahnya masih sama seperti terakhir kali Dewi melihatnya, dengan senyum lebar yang tak pernah berubah. Sosok yang pernah menawarkan pesugihan, dan kini kembali hadir dengan aura yang lebih kelam. Di belakang pria itu, Dewi menangkap bayangan makhluk kecil berwujud tuyul, yang kini tampak membesar dan jauh lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Kehadiran mereka membuat seisi ruangan seperti membeku. Ketakutan Dewi semakin nyata ketika suara pria itu menggema, seakan menyindirnya dengan kata-kata yang menusuk. Kekayaan, kemewahan, kekuasaan, semuanya datang dengan harga yang harus dibayar. Dewi merasa tubuhnya melemah, seperti semua energi hidup telah direnggut dari dalam dirinya. Ia merasa telah kehilangan segalanya, suami yang ia cintai, kehidupannya yang damai, dan mempertanyakan apa lagi yang harus ia korbankan. Tawa pelan pria itu terdengar seperti cemoohan halus. Ia mengatakan bahwa Dewi belum kehilangan segalanya. Masih ada satu hal lagi yang harus diberikan. Semua telah ditentukan, dan tidak ada jalan untuk menghindarinya. Langkah pria itu semakin dekat, dengan gerakan perlahan namun pasti. Ia menyatakan bahwa yang harus diberikan adalah kehidupan Dewi sendiri, atau kehidupan orang yang paling ia cintai. Mendengar itu, tubuh Dewi hampir roboh. Ia mencoba melarikan diri, tetapi langkahnya tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tak ada jalan keluar. Kekuatan tak terlihat itu membelenggunya, membuatnya terjatuh ke lantai dalam keadaan tak berdaya. Dedi, suami Dewi, yang sejak tadi hanya berdiri membisu, tiba-tiba bergerak. Ia melangkah mendekati Dewi dengan wajah kosong dan mata terpejam, namun senyum di wajahnya terasa semakin lebar dan mengerikan. Dewi berusaha memanggilnya, berharap masih ada kesadaran dalam diri suaminya, namun suaranya begitu lemah dan nyaris tak terdengar. Saat Dedi membuka mata, tatapannya kosong, namun terarah tepat pada Dewi. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara yang dikenalnya, melainkan gema menyeramkan yang terdengar dari dunia yang berbeda. Suami yang dulu begitu mencintainya kini telah menjadi bagian dari dunia asing yang tak dapat ia jangkau. Hatinya hancur ketika menyadari bahwa semua pilihan yang pernah ia ambil telah membawanya ke titik ini. Tidak ada jalan kembali. Ia berharap dapat mengakhiri semuanya, berharap dunia bisa kembali seperti semula. Namun Dedi hanya memandang keluar jendela, mengabaikannya, sambil memutar-mutar cincin di jari manisnya, cincin yang sama yang dulu diberikan oleh pria misterius itu, yang kini terasa seperti beban yang menekan jiwanya. Perasaan sesak memenuhi dada Dewi. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Suara pria itu kembali terdengar, bertanya apakah Dewi sudah siap untuk membayar harga yang lebih besar. Tidak ada yang bisa lari dari takdir, ucapnya. Tubuh Dewi semakin kaku, seakan dunia berkonspirasi untuk menindihnya. Makhluk kecil itu muncul di belakang pria itu, matanya bersinar dengan rasa ingin tahu yang gelap. Dewi nyaris tak sanggup berdiri.
Bayangan itu semakin mendekat, dan ia tahu tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan suara lirih, Dewi berbisik bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi. Rasa menyesal menghantui dan membebaninya. Ia menangis dan berlutut, mencoba mencari jalan keluar. Tangan terulur, berharap ampunan. Namun pria itu hanya memandangnya tajam, tanpa belas kasihan. Suaranya terdengar bagaikan perintah yang tidak dapat dibantah. Kini saatnya memilih antara hidupnya atau kehidupan orang yang ia cintai. Dalam benaknya terjadi pertarungan batin yang dahsyat. Bagaimana mungkin memilih antara dirinya sendiri dan seseorang yang begitu ia sayangi? Namun Dewi sadar, inilah konsekuensi dari perjanjian yang pernah ia buat. Air mata mulai menetes, mengalir tanpa henti di pipinya. Ia merasa benar-benar terpuruk. Suaranya nyaris tak terdengar ketika mengatakan bahwa ia tidak tahu harus bagaimana. Pria itu hanya tersenyum, dan bayangan tuyul itu kian dekat, membawa hawa dingin yang menusuk. Tubuh Dewi mulai kehilangan kehangatan, namun di saat yang sama, dari dalam dirinya muncul sesuatu, sebuah kekuatan yang asing, namun nyata. Ada keberanian yang perlahan tumbuh, meski dibalut ketakutan dan penyesalan. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan bayang-bayang masa lalu. Meskipun tubuhnya gemetar hebat, Dewi melangkah maju. Setiap langkah memang terasa berat, namun ia sadar, selama ini dirinya terlalu sering lari dari kenyataan. Selama ini ia telah memilih jalan pintas, jalan pesugihan, untuk keluar dari masalah. Tapi sekarang, tidak ada jalan pintas untuk keluar dari kegelapan ini. Ia harus menghadapinya, seberat dan semengerikan apapun itu. Pria itu mengatakan bahwa pilihan sudah dibuat dan tidak bisa diubah. Namun Dewi berdiri dengan tegak, menatapnya tanpa gentar. Ia memilih untuk berhenti. Ia memilih untuk membebaskan diri dari semua belenggu itu. Dewi melepaskan cincin dari jari manisnya, cincin yang telah membawanya pada jurang kehancuran. Ia menatapnya untuk terakhir kali, lalu menginjaknya kuat-kuat hingga terdengar bunyi retakan yang menggema ke seluruh penjuru rumah. Seketika, cahaya terang menyelimuti ruangan. Pria misterius itu perlahan memudar, dan tuyul itu mundur, seolah takut dengan kekuatan yang terpancar dari dalam diri Dewi. Dedi, yang sebelumnya seperti tak bernyawa, mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Matanya tidak lagi kosong, meskipun masih menyimpan kepedihan. Dewi menghampirinya, meraih tangannya, dan berkata dalam hati bahwa mereka masih bisa memperbaiki semuanya. Mereka masih bisa kembali. Dedi memandangnya dengan bingung, seperti baru saja terbangun dari mimpi panjang. Dewi menyadari, mereka telah bebas. Dunia yang selama ini dibalut kegelapan perlahan mulai terang kembali. Bayang-bayang pesugihan yang pernah menyeret mereka ke lembah nista kini telah lenyap. Meski hati mereka telah hancur dan luka itu mungkin takkan pernah sepenuhnya sembuh, mereka memiliki kesempatan untuk memulai ulang. Dan itu cukup. Karena mereka telah memilih untuk kembali ke cahaya, meninggalkan gelap yang selama ini mereka peluk.